مشايخنا أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم. يا ربي المصطفى واغفر لنا ما مضى مطهر الأرض من رجس ومن درن من عبد وثن أو عبد صنم. يا رب بالمصطفى لله من منكذ الإنسان من سكر خير البريات من أرب ومن أجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اللهم صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكتاب الله خير الحديث هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Oleh karena itu manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan wawasan kita, memperkuat ukhuwah Islam di antara kita, dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam harta sanjungkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali di pagi hari ini kita akan membaca, mendengar dan menyimak apa yang terkandung dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi Idahi Aqidatil Islamiyah, yaitu halaman 73. Soal qabri. Qala al-musannif rahimallahu sin kaifa itiqaduka su'alil qabri summa na'imihi aw azabihi. Jim a'taqidu annal mayyita idza wudi'a fi qabrihi tu'adu ruhuhu ila jasadihi biqadri ma yafhamul khitaba wa yaruddul jawaba summa yatihi malakani fayas'alanihi an rabbihi wa nabiyyihi wa an dinihi alladzi kana alaihi wa anil faraidi lati kana amrahullahu ta'ala biadaiha. Fa in kana al-mayyitu minal ladzina amanu wa amilu sholihati ajaba anis wa'ali bi taufiqi lahi ta'ala ahsana jawabihi min ghairi khaufin minhuma wala atirab fayakshifu-Allahu an basarihi wa yaftahu lahu babam min abwabil jannah fayuhza bin ni'imi al-azim wa yuqalu lahu hadza jazaa'u man kana fid dunyahu ala siratil mustaqim. Wa in kanal mayyitu kafiran aw munafiqan yudhashu wa la yadri ma yakulu fil jawabi fayu'adzibanihi hina idzin asyaddal azabi wa yukshafu an basarihi fayubtahu lahu babum min ababi jahannam wa tunawwa'ullahu anwa'ul azabi wal alami wa yakulani lahu hadza jazaa'un min kafara bimaulahu wa taba nafsahu wa hawahu wallahu a'lam bissawab. Ini masalah kita adalah pertanyaan di dalam kubur. Mengulas sejenak karena bulan yang lalu belum masuk ke rekaman untuk di TV, untuk di YouTube. Jadi untuk menyempurnakan rekaman tersebut maka diulang sejenak dari awal. Pertanyaan tadi adalah bagaimana i'tiqadmu, keyakinanmu tentang persoalan kubur summa na'imihi, kemudian ada orang yang diberikan kenikmatan, ada orang yang diazab oleh Allah. Ini berarti tergantung kepada amaliyah waktu hidup di alam dunia. Tinggal kembali kita sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah pengen dapat nikmat atau pengen disiksa. Kira-kira jawabannya yang mana? Pengen dapat nikmat. Gimana upaya pengen dapat nikmat? Ya tentunya di sini musannif akan menjelaskan sekilas jika kita ingin mendapatkan kenikmatan di dalam kubur.
Cuman pertanyaannya, percaya nggak bahwa di kubur ada nikmat, ada azab? Nah kalau nggak percaya mati dulu. Kalau nggak percaya ya, karena ada orang yang anti percaya dengan siksa kubur. Makanya mereka dengan berbagai macam cara kematian mereka, ada yang langsung dibakar, dibuang abunya ke laut, seakan-akan siksa kubur tidak ada. Begitu juga ada mereka yang percaya bahwasanya itu hanya sebuah legenda saja. Ya, padahal berapa banyak Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang siksa kubur, sampai-sampai kita dianjurkan berdoa di saat tasyahud akhir, membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Itu kan sunnah akhir daripada tasyahud akhir. Berarti di situ ada sebuah siksaan yang akan terjadi di alam kubur. Lalu apa jawaban kata musannif? A'taqidu annal mayyita idza wudi'a fi qabri tu'adu ruhuhu ila jasadihi biqadri ma yafhamul khitaba wa yadul jawaba. Saya percaya, yakin bahwasanya mayit apabila diletakkan di dalam kuburnya, dikembalikan dia punya rohnya kepada jasadnya seukuran apa yang dia paham al-khitab ketika diajak bicara, wa yaruddul jawaban, dan dia mengembalikan jawaban. Sumayatihi malakani, kemudian didatangkan kepada si mayit tersebut dua malaikat, payas alani, keduanya bertanya tentang anrobihi, yaitu Tuhannya, yakni Allah. Yang kedua yaitu wa nabiyihi, tentang nabinya, wa andinihi, tentang agamanya. Ini semua adalah suatu hal yang pasti akan terjadi. Al jannatu hakun wan naru hakun, dan seterusnya. Itu termasuk salah satu muqaddimah dalam talqin ketika mayit sudah dikubur, dibaca oleh orang yang masih hidup. Nah ini kembali bahwasanya datangnya dua malaikat tersebut untuk bertanya tentang pertama Tuhan, yakni Allah, yang kedua tentang masalah nabi, yang ketiga masalah agama, kemudian yang dia peluknya ketika hidup dalam dunia, dan beberapa kewajiban yang diperintahkan oleh Allah untuk yaitu dilaksanakan. Jadi jamaah rahimakumullah, persiapkanlah diri kita untuk siap-siap menjawab pertanyaan dua malaikat di dalam kubur. Walaupun nggak perlu dihafal, nggak perlu dicatat, atau sama guru minta ditulis supaya bisa jawab kubur. Jadi kayak anak SD gitu. Minggu besok anak-anak hafalannya tolong tulis, bas-bas diapalin. Minggu besok suruh ke depan udah apa? Udah hafal. Apa seperti itu? Tentunya tidak, ya. Karena semua urat saraf yang ada di kepala blank, percis bagaikan komputer terkena virus. Jadi seakan-akan tidak ada tulisan sama sekali. Kenapa? Ya begitu juga gambaran manusia ketika masuk ke dalam kubur. Jangankan ke dalam kubur, ketika dimandikan saja kayak apa sih? Digoyang-goyang, dilipat tangannya, dia nggak merasakan, walaupun dia sendiri merasakan. Menurut manusia kayaknya, kalau bahasa Sunda bilang jengker. Tahu jengker? Nggak bisa berkutik, kaku. Ya ini contoh. Nah makanya kembali tadi kata musannif tentang pertanyaan adalah yaitu masalah Tuhannya. Kalau bahasa Arab kan marrabbuka, siapa Tuhanmu. Nah ini ketika ditanya marrabbuka, apakah kita bisa jawab atau kita bingung atau cuman hanya merasa keder apa yang ditanyakan oleh dua malaikat. Nah kira-kira bisa jawab nggak? Ingat nggak ketika dibangunkan dalam kubur, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur, apabila dia meninggal alias mati, dibangkitkan oleh Allah dalam kuburannya untuk dipertanyakan tadi pertama tentang marrabbuka, siapa Tuhanmu.
Nah ini kalau kita beramal soleh ketika hidup jalan dunia, betapa mudahnya kita menjawab Allahu Rabbi. Itu jawabannya. Sekarang boleh ingat, tapi nanti ingat gak? Makanya apalin terus ya. Marrabuka Allah Rabbi, marrabuka Allah Rabbi, terus menerus kita hafal. Siapa tahu pas begitu meninggal ditanya ingat. Marrabuka dulu Ustadz ngajarin Allah. Spontan kita jawab Allah, subhanallah. Malaikat akan kagum dengan jawaban kita. Kenapa? Karena kita bisa menjawab. Wa nabihi man nabika, siapa nabimu? Nah kalau kita bisa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya malaikat akan bangga dan bahagia karena hamba Allah bisa menjawab pertanyaan siapa nabimu. Wa andinihi, tentang masalah agamanya. Min dinika, dari agamamu. Apa agamamu? Nah kalau agamanya nggak jelas, ada nggak orang yang agamanya nggak jelas? Ada ya. Jadi gimana? Nggak jelas. Perintah Allah nggak diperdulikan, perintah agama lain juga masa bodoh. Seakan-akan dia hidup nggak perlu agama, nggak butuh dengan Tuhan. Itu nggak sedikit orang yang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Nah makanya kita perlu bagaimana mengikis agama supaya jangan sampai mudah terpengaruh dan dipengaruhi sehingga kita jauh dari agama. Tolong, karena ini akan ditanya oleh Allah tentang masalah agama. Nah kalau kita bisa jawab al-Islamu dini, agama saya adalah agama Islam. Tapi kembali bisa jawab atau tidak? Nah kemudian alladzi kana alaihi wa anil faraid allati kana amarahu Allah taala bi adaiha, tentang masalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita laksanakan atau tidak? Seperti contoh, innallaha ya'muru bisalah, Allah memerintahkan kita salat. Bisakah kita jawab bahwa salat adalah kewajiban yang harus kita lakukan? Bisakah kita menjawab tentang salat, tentang puasa, tentang zakat, tentang pergi haji bagi mereka yang mampu untuk pergi haji? Itu akan ditanya semua kewajiban yang Allah perintahkan kepada hambanya. Makanya jangan sekali-kali kita mengabaikan perintah Allah. Sebab kalau kita berani mengabaikan perintah Allah, gimana kita bisa jawab sementara perintah Allah enggak kita pedulikan? Ini tolong, kita harus benar-benar konsekuen dengan agama. Makanya kemarin ada orang masuk orang Hindu masuk apa? Islam. Ya. Ketika saya tanya apa latar belakang Anda masuk Islam, apakah dipaksa atau keinginan sendiri? Tolong jawab. Dia jelaskan. Blas. Setelah dia jawab, kemudian saya ingatkan, jangan Anda mempermainkan agama. Apalagi tidak sedikit orang sekarang masuk Islam tapi hanya sebuah kedok. Tahu kedok? Ya, tolong saya bilang. Ya, kenapa? Ya karena tadi, kalau sudah berbicara agama, ini adalah merupakan alat yang untuk nanti di alam kubur ditanya oleh dua malaikat tentang agama yang kita anut, apakah kita lakukan atau tidak, atau kita kenali atau tidak. Ini tergantung kepada SDM-nya, sumber daya manusianya. Kalau mereka memang konsekuen dengan agamanya, paling tidak sebelum kenal agama belajar dulu. Makanya saya kaget kemarin ada cerita waktu dia menghantarkan tuh orang ini, dia cerita dia pernah begitu mau menyatakan agama Islam ditolak karena katanya suruh belajar dulu. Nah kalau nunggu belajar dulu kira-kira berapa tahun? Ini kan bahaya. Seharusnya kalau mereka siap untuk membuat pernyataan masuk Islam, segera selamatkan, segera bimbing, segera berikan arahan-arahan, jangan ditunda, suruh belajar dulu. Nah, kalau belajar dulu kira-kira berapa tahun? Dulu ada seorang kiai, dia orang kafir, pengen menikahi anaknya.
karena dia seorang ulama, Anda boleh menikahi anak saya dengan catatan mesantren dulu 2 tahun. Nah ini kan ada rasa cinta yang dalam kepada si anak muda tersebut, dia lakukan mesantren 2 tahun. Karena kecerdasan orang-orang yang masuk Islam adalah beda dengan orang Islam keturunan. Kalau orang masuk Islam bukan saja ataibul zamballahu, dosanya dibersihkan oleh Allah persis bagaikan bayi yang baru lahir, juga daya tangkapnya pun berbeda dengan orang Islam keturunan. Terkadang Islam keturunan malas ibadah. Coba orang yang baru masuk Islam langsung wah getol, rajin. Kita lihat aja coba hidup dalam masyarakat. Ya, nah ini kembali kepada kita semua. Jadi kembali, jangan sampai melecehkan agama, saya bilang. Jangan sampai berani mempermainkan agama, terutama apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita harus benar-benar konsekuen, penuh dengan rasa tanggung jawab dan kewajiban yang tidak boleh dicampakkan. Kemudian fa in kanal mayyitu minal ladina amanu wa amilus solihati ajaba anisual bi taufiqillah ta'ala ahsana jawabi min ghairi khaufin minhuma waladtirabi. Nah di sini dijelaskan fa in kanal mayyitu, jika si mayit itu dari orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, ajaba anisual, maka dia akan mampu menjawab soal dari 2 malaikat tersebut bi taufiqillahi ta'ala ahsana jawabi min ghairi khaufin minhuma waladtirabi. Dengan taufik Allah. Taufik itu apa? Kekuatan, ya. Kan ada istilah hidayah dan taufik. Hidayah kan petunjuk, taufik kekuatan. Ada orang yang sudah dapat petunjuk tapi taufiknya ada, dia sadar bahwa Islam itu benar, cuman belum mau masuk Islam, berarti baru dapat hidayah, taufiknya belum. Nah kita ingin meraih dua-duanya. Nah orang yang beriman dan beramal soleh tadi itu akan mampu menjawab pertanyaan 2 malaikat dengan kekuatan dan karunia Allah dengan sebaik-baiknya jawaban, tanpa ada rasa takut dan rasa bingung. Ini kalau yang beriman. Makanya sekarang tinggal bagaimana memupuk supaya iman ini mampu menjawab pertanyaan 2 malaikat dengan sebab iman. Tapi kalau imannya nggak jelas, imannya masih jauh dari nilai apa yang Allah perintahkan, ini apakah bisa jawab dengan baik atau tidak? Wallahu alam. Makanya kembali diingatkan, tidak ada rasa takut dan bingung ketika ditanya oleh malaikat. Coba kalau yang nggak beriman atau yang nggak beramal soleh, makanya ini sisa umur kita ini harus perbanyak amal soleh, apalagi umur kita baru nambah 8 hari tahun 2022, baru 8 hari ya. Sabda Rasulullah, man kana yaumuhu khairan min amsihi fawarabihun. Barang siapa hari ini, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasirun. Barang siapa hari ini, tahun ini sama, nggak ada perbedaan dengan tahun kemarin, termasuk orang yang rugi. Wa man kana syarrun min amsihi fahuwa gominun. Barang siapa hari ini, tahun ini lebih buruk daripada kemarin, termasuk orang yang terkutuk. Ini Nabi memberikan motivasi. Makanya baru 8 langkah kita lakoni di tahun 2022. Ibarat perjalanan belum jauh jarak yang kita tempuh. Nah makanya ini 8 hari manfaatkan sebaik-baiknya untuk istilahnya bukan sekedar persiapan, beramal soleh dengan berbagai macam cara yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad, bahwa melakukan amal soleh bisa dengan 3 cara. Pertama dengan harta, yang kedua dengan tenaga, yang ketiga dengan apa lagi?
pikiran. Ya, pertama adalah yaitu kita bisa berasadaqatu bil mali dengan harta, atau bil kuwati dengan kekuatan, atau bil ilmi dengan ilmu. Ini bisa tiga jalur yang kita perbuat. Kita nggak punya harta, bisa dengan tenaga, dengan kekuatan. Nggak punya harta, nggak punya istilahnya tenaga, tapi kita punya ilmu. Ini tiga-tiganya, apalagi tiga-tiganya kita mampu lakukan di samping dengan harta, tenaga, juga ilmu alias pikiran, insya Allah sempurna kita melaksanakan amal soleh. Makanya yang kaya-kaya manfaatkan tuh hartanya untuk di jalan Allah. Sebab paling ribet nanti di akhirat pertanyaan orang yang kaya. Makanya ada hadis, pertama kali masuk orang miskin dulu, orang kaya belakangan. Kenapa? Karena orang miskin kita ditanya, dapat dari mana harta? Ya Rob, boro-boro harta, rumah aja ngontrak. Beres pertanyaan. Tapi kalau orang kaya, dapat dari mana kamu membangun rumah? Kira-kira jawabannya kan? Itu kan? Dapat dari mana kamu beli mobil Alphard? Dapat dari mana kamu beli motor? Motor apa? NF. Ya Allah, karena pengen keren. Ya. Nah ini kembali, dapat dari mana ini itu segala macam, itu kan ribet. Pertanyaan semakin kaya semakin banyak pertanyaan, tapi semakin tidak punya harta pertanyaan sedikit. Tadi rumah nyewa, rumah ngontrak, mobil nggak punya, motor nggak punya. Apa nggak lebih cepat nih masuk surga daripada orang kaya yang tertunda dengan sebab pertanyaan? Kita bisa lihat di pengadilan aja. Kalau yang mencuri ayam dengan korupsi, kira-kira nih kalau korupsi berapa jam di sidang, kalau mencuri ayam berapa menit di sidang. Nah ini contoh, itu pengadilan dunia, apalagi pengadilan akhirat. Nah makanya kembali, tolong yang banyak harta manfaatkan sebaik-baiknya untuk di jalan Allah. Keberuntungan kita di dunia dan akhirat. Sebab nanti harta yang akan memberikan pertanggungan jawab kalau digunakan untuk berbuat baik. Contoh, kita pernah dengar cerita, mungkin ada seorang yang kaya raya. Dia punya anak satu-satunya laki-laki. Ini nggak boleh pesantren, nggak boleh sekolah. Sebab kalau sekolah harus bayaran, harus beli seragam, harus beli tas, harus beli sepatu, makan duitnya. Saking pelitnya anak nggak boleh pesantren, harus beli sarung, beli koko, beli peci, beli kitab. Itu kan, anak nggak boleh. Yang penting bagaimana hartanya bisa bertambah. Cukup kamu hanya menjadi pengembala saja. Coba, padahal kekayaannya luar biasa, anak satu-satunya. Suruh mengembala kerbau, suruh menjaga kambing, suruh menjaga kolam karena penuh dengan ikan-ikan yang sedang bunting. Bayangkan. Nah singkat kata nih, ya ceritanya sih panjang. Begitu dia ingin besar keinginan mesantren, tapi kata bapaknya nih, boleh kamu mesantren tapi jangan ketemu dengan kiai. Sebab kalau ketemu dengan kiai pasti tanya, kamu anak siapa? Dengar anak orang kaya, pasti nih kiai sering datang ke rumah. Ngapain? Minta sumbangan. Ya Allah, udah pikirannya apa nih? Udah jelek aja gitu kan? Ya Allah Rabbi, ini sampai segitunya anaknya saking ingin pesantren, patuh terhadap orang tua, benar nggak pernah ngaji dengan kiai, tapi cukup dengan teman-temannya yang senior. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, begitu mendengar pengumuman dari sang kiai, siapa orang yang siap untuk dikubur hidup-hidup akan diberikan hadiah jutaan rupiah. Ini si anak nih, karena nggak bisa baca, nggak pernah makan bangku sekolah. Ini apa sih bacanya?
bacaannya pengumuman sayembara, siapa yang siap dikubur hidup-hidup akan dikasih hadiah jutaan rupiah. Ini anak nih girang banget nih. Ini bapak gue nih kayaknya setuju nih untuk nambah apa? Nambah kekayaan. Karena yang dipikir bukan masalah akhirat kan, masalah dunia. Nah, cerita singkat, karena seorang janda ya, nazar punya anak ketika kecil, kalau anak saya sukses menjadi terkenal, saya mau ngubur hidup. Begitu jatuh sakit, sudah berhasil jakit, datang ke gurunya, ini mungkin kamu punya nazar ketika anak kamu masih kecil. Oh benar guru, kenapa? Saya mengubur hidup kalau anak saya menjadi anak yang sukses. Ternyata benar, sering diundang ke sana ke sini karena dia seorang qori. Nah, akhirnya jatuh sakit. Nah, ibunya untuk menyembuhkan anak maka siap untuk dikubur. Itu cerita singkat ya. Nah, kemudian si anak tersebut segera pulang ke rumah. Sambil begitu bahagianya dia macam salam, Pak, ada sayembara di pondok pesantren. Apa sayembaranya? Hadiah jutaan rupiah, tapi dengan cara dikubur hidup-hidup. Ya, karena si bapak tersebut begitu tergila-gilanya dengan harta, bapak siap dikubur hidup-hidup. Nih, ketika mau daftar, anaknya udah kembali pesantren. Kemudian sang ayah tersebut begitu mau daftar, hari H ditentukan, kemudian dia bingung. Mah, besok bawa apaan nih? Nengok anak di pesantren. Kata ibunya, istrinya, ya motong kambing aja lah. Kambing buat apaan banyak? Jangan, kambing sayang. Gimana kalau ayam? Ayam apalagi pagi-pagi rame dia kokoroyuk. Gimana kalau ikan? Ikan sedang bunting semua sayang. Coba saking apanya nih? Saking pelit, koret and kedekup. Buntut kasiran lagi. Itu kan? Nah, akhirnya begitu dia ngobrol, tiba-tiba ada anak ayam tertimpa oleh palu, ceret. Mati enggak, hidup enggak? Kata suaminya, mah itu aja yang dipotong tuh, daripada mati mendingan dipotong buat bekal anak di pesantren. Masya Allah. Ya udah dipotong buat timbel bawa anaknya di pesantren. Karena kebiasaan, maaf kalau wali santri nih jangan pelit. Sebab kalau kita pelit nih bawa sesuatu ke pesantren, nggak dibuka bersama teman-temannya, dimasukkan ke dalam lemari. Kalau nggak siap-siap lemari dijebol. Siap-siap lemari diapain? Dijebol sama temannya. Ya, makanya pesantren harus transparan. Begitu orang tua datang pasti bawa timbal. Begitu orang tua pulang, timbal dikeroyok sama-sama makan. Itu kebiasaan santri begitu. Ya, nah kemudian begitu istilahnya dia bawa bekal anak ayam yang dipotong buat timbal sang anak yang di pesantren yang tidak pola bertemu dengan sang kiai. Udah dia bawa daftar. Nah, singkat kata nih, pada hari hanya si bapak ini karena yang diingat duit, nggak tahu dia di kuburan kayak apa. Itu kan. Nah, akhirnya pas begitu dia dikubur hidup-hidup, nah kemudian ditinggal oleh orang-orang. Nah, sehingga apa yang terjadi tadi, datang dua malaikat. Begitu datang dua malaikat, betapa kagetnya dia yang gak pernah melihat makhluk seperti malaikat. Udah gitu nanya lagi, marobuka tadi. Nah, karena orang pelit, dia bingung menjawab pertanyaan dua malaikat. Begitu istrinya mau dipukul oleh gada malaikat, tiba-tiba ada anak ayam nyamber gada untuk tidak memukul si mayit. Coba kira-kira ceritanya gimana? Jadi gada ketika mau dihajar nih si mayit, nggak bisa jawab, tiba-tiba anak ayam apa? Terbang langsung, istilahnya merebut dia punya gada sehingga tidak terkena si mayit. Berulang-ulang sampai si mayit ini nih orang kaya, dia melongo, loh ini kemarin anak ayam yang saya potong, ternyata dia bisa membela saya ketika mau dipukul oleh malaikat. Nah, gimana kalau kambing nih?
Gimana kalau kerbau bisa diseruduk nih malaikat? Ya udah, begitu dia melihat malaikat yang seram dan selalu akan memukul dia, segera dia berontak, akhirnya lari dari dalam kubur. Masya Allah, langsung lari ke rumahnya. Mah, mulai sekarang kambing, kerbau, ikan semua serahkan sama kiai. Loh, tumben kemarin suruh motong kok nggak boleh? Ada apa ini? Nah, kata suaminya, mah, saya rasakan kayak apa siksa di dalam kubur. Ketika saya ditanya saya nggak bisa jawab. Anak ayam, ketika Musa dipukul oleh gada malaikat, tiba-tiba disambar apa? Loh, ini anak ayam yang kemarin saya sedekahkan buat anak santri, ternyata bisa nolong. Nah, bagaimana kalau kambing? Ini malaikat bisa diseruduk, itu kan? Akhirnya istrinya karena orangnya sosial, orangnya peduli, ya udah itu lebih baiklah daripada kita miara capek diri, mendingan serahkan sama sang kiai. Nah, ini maksudnya adalah jangan nyesel nanti di alam kubur ketika harta kita banyak tapi belum pernah disedekahkan. Ya, ketika kita memiliki tenaga ataupun ilmu tidak pernah disedekahkan terhadap orang lain, jangan nyesel nanti di alam kubur sebagaimana cerita si orang kaya. Nih, makanya mangpang tadi. Ya, kalau kita punya harta, bantu orang lain yang butuh tanpa ada rasa berpikir panjang. Sayanglah, takut inilah, takut itu, jangan. Contoh cerita tersebut buat kita terutama orang-orang kaya, jangan sampai menyimpan harta sampai tidak pernah disedekahkan, sebab nanti di alam kubur aja udah kayak begitu. Ya, gimana proses berikutnya? Di alam mizan, di alam hisab segala macam kan gitu. Itu kan proses masih panjang. Itu baru di mana? Di kuburan saja. Jangankan di kuburan. Ada satu hadis dalam satu riwayat, ketika mayit dimasukkan ke dalam keranda, dimasukkan ke dalam apa keranda? Kurung batang ya. Dimasukkan ke kurung batang, mau diangkat ke masjid, disolatkan di masjid, mau diangkat ke kuburan, ini mayit berontak, dia menjerit menangis kalau waktu hidup nggak pernah beramal soleh. Ya Rob, mau dibawa kemana saya? Saya tidak ingin untuk dibawa ke kuburan, saya nggak mau, saya ingin kembali ke alam dunia. Dia teriak dan sebagainya, sampai-sampai maaf, kalau kita nganterin jenazah di kampung nih, ada kerbau lagi asik makan, tiba-tiba ada segerombolan manusia bawa jenazah, langsung kerbau melongo. Liatin, ayam sedang rame makan dengan anaknya, lihat jenazah dibawa, si ayam segera nengok kepada si jenazah. Begitu semua makhluk Allah melotot melihatkan jenazah karena mendengar teriakan mayit di dalam keranda. Sampai-sampai sabda Rasulullah, kenapa manusia nggak diperdengarkan, terutama yang bawa mayit? Kalau dengar mayit jerit teriak kesakitan, kira-kira yang bawa gimana? Paso iko, kata Nabi, masihnya mereka tersungkur, menjatuhkan diri saking takutnya mayitnya teriak menjerit kesakitan, berontak, dia pengen kembali hidup lagi. Tapi lain dengan orang yang beramal soleh, ketika dimasukkan ke dalam keranda, dia bilang, ya Rabb, hai saudara-saudara, segera saya bawa ke kuburan saya. Kenapa? Karena ada sebuah doa dalam tahlil, Allahumma ij'al qabrahum min riyadil jannah atau jinan, ya Allah, jadikanlah kuburannya bagaikan taman surga. Wala taj'al qabrahum hupari min hupratin niran, jangan kau jadikan kuburan si mayit ini bagaikan jurang neraka. Itu dalam doa aja udah apa? Udah dikasih tahu bahwa di kuburan itu bisa jadi taman surga, bisa jadi jurang. Nah, tergantung amal kita waktu hidup dalam dunia, mau jadi jurang neraka atau taman surga. Bahkan dalam satu riwayat, kuburan yang sempitnya kira-kira berapa meter? Panjang berapa meter? Ada 2 meter, ya. Kemudian lebarnya berapa meter? Ada 0,5 meter. Dalamnya berapa meter? Kira-kira gelapnya kayak apa? Udah gelap, pakai kayu ari-ari, kemudian ditimpa dengan tanah, diinjak-injak lagi tuh, sampai padat.
Nah, kalau kita berpikir secara normal, kira-kira kalau kita begitu tuh seperti mayit, kira-kira gimana? Nih kembali ya. Jadi kalau seandainya kita mati dalam kuburan seperti itu, nah itu oleh Allah diluaskan sampai 35 meter. Kalau orang yang beramal soleh itu diluaskan, sempitnya kayak begitu, lebarnya kayak begitu, karena dijadikan taman sorga sehingga luas menjadi 35 meter. Kita hidup sendirian, kira-kira kayak apa? Ya, ini contoh buat kita semua untuk berpikir kematian nanti, terutama amal soleh yang bisa menyelamatkan siksa kubur dan menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gemetar, tenang-tenang saja. Marrabuka Allahu Rabbi, man nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man imamuka Al-Qur'anil Karim, man dinika al-Islam. Tenang, dia bisa jawab. Ya, maka ditinggal oleh malaikat, dirubah kuburan yang begitu sempit menjadi luas sebagaikan taman surga. Itu kembali berkat amal saleh. Ya, ini contoh. Bahkan apa sampai di situ tidak? Wa yaksifullahu an basarihi wa yaftahu lahu baban min ababil jannah. Kemudian Allah bukakan pandangan matanya untuk membukakan pintu-pintu surga. Coba, begitu kita bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tadi, oleh Allah dibuka pintu surga seakan-akan Anda masuk pintu ini. Ya, karena pintu surga kan bermacam-macam. Ada klasifikasi, punya coupling berbeda. Ini kembali. Jadi oleh Allah tuh diperlihatkan tentang surga, wa yaftahu lahu babam minal abwabil jannah, dibukakan pintu-pintu surga untuk hamba yang bisa menjawab pertanyaan dua malaikat. Payuhdha binaimil azim, bahkan Allah membukakan istilahnya yang penuh dengan kenikmatan yang sangat besar. Kira-kira kayak apa nikmatnya? Ya, ini contohnya. Saya ingat cerita guru mu'alim, ya, itu ketika Abah Armin Cibuntu ya, Panegelang itu dia nazar pengen ziarah ke Baghdad karena di sana ada makam wali kutub. Siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Coba nazar. Dia bilang sama keluarga, kepada anak santri, saya akan ziarah ke Baghdad, saya nggak akan pulang kalau nggak ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, padahal meninggal udah ratusan tahun yang lalu, tapi yakin bakal ketemu sampai nazar. Kalau kita kira-kira bisa nggak nazar gitu? Ya, coba saking apanya nih? Saking udah terbayang akan ketemu, ya, sampai dia bertekad bulat akan ziarah ke Baghdad dan tidak akan pulang kalau enggak bertemu, padahal matinya sudah ratusan tahun. Singkat kata, ziarah ke Baghdad. Lalu ada kiai dari Cianjur. Ini dari Cianjur mampir ke rumah mu'alim. Mu'alim kaget, loh tumben Pak Kiai, aya naon geuning dongkap ka dieu. Mu'alim kan bisa bahasa macam-macam. Jangan dibilang mu'alim bisa bahasa Arab doang, bahasa Indonesia, bahasa Sunda juga mu'alim apa? Masyaallah, bade naon Pak Kiai dongkap ka dieu tumben. Nah, cerita sang kiai dari Cianjur tadi, saya ada perlu. Sebetulnya saya mau ke Panegelang karena dengar Abah Armin katanya nazar mau ziarah ke Syekh Abdul Qadir Jilani, nggak akan pulang kalau nggak ketemu. Saya dengar sekarang udah pulang, ada di sana. Saya mau ke sana. Mau benar apa enggak nih kabar atau hoak? Malam sekarang zaman akhirnya cerita singkat. Lalu kesini ada apa Kiai? Saya pengen beli kikir karena gergaji saya udah tumpul di kampung. Nah kalau gitu mu'alim saking cerdasnya nih, begini aja deh, saya juga pengen tahu kabar yang benar nih, bukan sekedar hoak nih, tapi ingin jelas benar apa enggak begitu. Mau berapa?
kikir. Ya nggak banyak ya, cuma satu. Jangankan 1, 10, 20 saya beliin. Yang penting saya tahu kabar benar itu cerita bahwa beliau sudah datang kembali ke Paneggelang. Benar itu. Ki Dahlan ini ceritanya namanya Ki Dahlan. Berangkat ke sana, selesai bertemu ngobrol dengan rasa rindu dan kangen, cerita begini gitu, kembali ke Mu'alim. Kumaha kabarna? Alhamdulillah. Dia cerita ketika Zarah mengamalkan tentang Thariqah Al-Qadariyah, Thariqah Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini kalau dalam Thariqah Samaniyah kan ada tuh. Ngamalin gak? Ngamalin gak? Thariqah Samaniyah. Jalan-jalan 8 ulama besar, termasuk yang pertama Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai wasilahnya. Itu Thariqah Samaniyah. Karena saya kebetulan tadi di dalam tuh ada baca Thariqah Samaniyah. Saya sih dari dulu udah ngamalin, begitu guru ngejasakan langsung amalkan pagi dan sore. Ya, termasuk baca pet buat Syekh Abdul Qadir Jilani. Setelah cerita begitu segala macam, benar kata Abah Armin, begitu Jarah di malam hari dia wirid Thariqah Syekh Abdul Qadir Jilani, tiba-tiba beliau keluar dari kuburan. Begitu keluar dari kuburan, apa yang dia lakukan? Dia hanya mengusap daripada bahu Abah Armin sambil berkata, lanjutkan thariqah saya. Udah masuk lagi ke dalam. Coba kalau bukan cerita dari ulama, percaya nggak? Jangan dianggap hoak lagi. Karena kita cerita dari ulama besar, masa iya mereka berani bohong? Ya, ini contoh buat kita semua. Itu berkat daripada amal soleh kuburannya dijadikan oleh Allah bagaikan taman surga. Tapi kalau amal salah, amal toleh, bukan surga, bukan taman, tapi jurang neraka. Karena disiksa terus menerus sampai terjadi hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Masih ada waktu? 2 menit lagi. Baiklah, kita break dulu sejenak. Sampai tadi mana? Cerita mana tadi? Sejarah Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, Abah Armin. Itu dibukakan pintu surga oleh Allah, ya. Wa yuqalu lahu hadza jazaa'u man kana fid dunyahu ala siratil mustaqim wa in kanal mayyitu kafiran. Dan dikata kepada si mayit tadi yang beramal soleh, yang beriman kepada Allah, hadza jazaa'u man kana fid dunyahu ala siratil mustaqim. Mas, Bang atau Pak, ini adalah balasan dari Allah. Ketika kamu hidup di alam dunia selalu berada di jalan yang lurus, artinya nggak neko-neko, nggak apalagi, itu kan lurus di jalan Allah, perintah Allah dia kerjain, perintah Rasulullah dia lakoni. Nah, ini orang seperti ini setelah dikatakan kepada si mayit, hadza jazaa'u man kana fid dunyahu ala siratil mustaqim. Ini adalah merupakan balasan orang-orang yang waktu hidup dalam dunia selalu dalam keadaan di jalan yang lurus, nggak pernah neko-neko. Waktu sudah terdengar, suara Isra telah tiba. Nah, inilah hadirin, nanti yang terakhir, wa in kana mayit kafiran atau munafikon, gimana mayit orang kafir dan orang munafik? Nah, ceritanya nanti yang akan datang. Mudah-mudahan saja Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bisa menindaklanjuti yang akan datang tentang bacaan kita, dan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Baiklah, kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal mashkura.